NIM 120180081 dari Prodi Biologi. Saya akan membuat dua program dalam bahasa pemrograman C++ dan flowchart yang saya implementasikan dari materi atau topik yang telah saya pelajari di mata kuliah. Di sini saya mengambil mata kuliah kimia dan matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan program Dev C++ dari mata kuliah matematika. Seperti biasa, sebelum kita mulai program, kita akan saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan program ini yaitu untuk menentukan bilangan prima dari beberapa angka yang telah kita inputkan pada program. Pada program ini juga digunakan algoritma matematika yang sesuai dengan aturan bilangan prima. Jadi, pertama kita akan mendeklarasikan library IOStream terlebih dahulu, lalu masuk pada fungsi utama dan mendeklarasikan variabel integer n. Setelah itu akan ada output yaitu berupa judul, menentukan bilangan prima, dan masukkan banyaknya angka, di mana variabel ini nantinya digunakan untuk inputan. Lalu kita masukkan variabel input n, inputkan nilai n, dan masuk ke looping for. Nanti akan ada output masukkan angka, ini. Jadi kita masuk ke looping for, lalu ada output masukkan angka. Nah, selanjutnya input variabel integer nilai i, nih, nilai i. Setelah itu akan muncul output angka bilangan primanya adalah nih. Dan akan masuk ke kondisi perulangan terhadap data nilai i yang telah diinputkan sebelumnya. Baik, ini. Masuk ke nilai ini. Lalu akan masuk ke kondisi if pertama, if kedua, dan if yang ketiga untuk membuktikan bahwa angka yang telah dimasukkan sebelumnya merupakan bilangan prima atau bukan. Jadi kalau misalnya dia bilangan prima, maka akan keluar output berupa angka tersebut. Tapi kalau misalnya bukan bilangan prima, dia tidak akan muncul bilangannya. Nah, program ini selesai. Mari kita running. Oke, di sini langsung keluar judul menentukan bilangan prima. Masukkan banyaknya angka. Di sini kita coba masukkan banyak angkanya 6. Enter. Nah, kita masukkan angkanya. 1, 1, 2, 4, 3, 6. 5. Nah, di sini akan keluar mana bilangan prima, yaitu adalah 1, 1, 2, 2, 3, dan 5. Berarti program C++ ini berhasil menentukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan beralih ke flowchart-nya. Pertama itu bentuk oval ini sebagai tanda untuk memulainya suatu program. Dan selanjutnya untuk menjalankan sebuah subprogram. Setelah itu program akan diproses oleh komputer. Oke. Kemudian setelah diproses maka akan muncul judul program, yaitu ini. Program menentukan bilangan prima. Lalu akan muncul output perintah untuk memasukkan banyaknya angka. Nih. Jadi setelah judul akan keluar output masukkan banyaknya angka. Selanjutnya adalah menginputkan nilai n nih. Jadi habis judul keluar perintah langsung input. Setelah diinput menuju ke prepasien simbol untuk storage atau penyimpanan pengolahan data untuk memasukkan beberapa nilai angka sesuai jumlah angka yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke. Ini ada integer array-nya, nilainya n. Terus ini masukkan angkanya. Ketika sudah menuliskan nilai, nih, maka akan segera diproses dan mendapatkan hasil bilangan primanya. Setelah itu akan muncul output angka bilangan prima. Angka bilangan primanya adalah, jadi setelah output masukkan angka, akan keluar output angka bilangan primanya adalah. Pada saat bersamaan, integer check di sini untuk mengetahui mana yang merupakan bilangan prima jika benar. Kalau misalnya nggak keluar, berarti bukan bilangan prima. Jadi di sini ada nilai I sama dengan 3, ada nilai I persen B sama dengan 0,
lalu di output nilai I, ini cek, lalu di output nilai I, lalu nilai I sama dengan 2, lalu output nilai I. Nah, itu N. Oke, selanjutnya adalah mata pelajaran kimia. Jadi, seperti biasa, pertama yang kita lakukan itu adalah mendeklarasikan library IOStream-nya. Lalu setelah itu masukkan fungsi utama inMind, ada A, I, dan pilihan. Lalu ada output berupa judul mol, berupa judul, fraksi mol terlarut, fraksi mol pelarut, lalu ada pilihan 1, 2, lalu ada banyaknya perulangan. Kemudian inputkan A, nih, ada 2 percobaan menggunakan looping for, nih, ada if dan else if, ini ada 2 looping for, nih. Lalu looping for-nya itu yang pertama ada I sama dengan 0, I lebih kecil dari A, dan I++. Kita outputkan masukkan mol yang terlarut, nih. Outputkan masukkan mol yang terlarut. Lalu kita akan mencari fraksi mol terlarut. Outputkan masukkan mol terlarut dan masukkan mol pelarut. Lalu kita akan mencarikan fraksi mol terlarutnya menggunakan rumus MT per MT plus MP, yaitu mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut. Ini rumusnya. Jika percobaan yang pertama sudah selesai, yaitu kita masuk ke percobaan yang kedua untuk mencari fraksi mol pelarut. Jadi ini tadi yang terlarut, jadi ini sekarang yang pelarut. Sama aja, caranya sama aja, rumusnya hanya diputar. Jika ini yang pertama terlarut, yang ini pelarut. Selesai. Mari kita runningkan. Nah, di sini ada pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 itu adalah fraksi mol terlarut dan pilihan kedua fraksi mol pelarut. Kita pilih pilihan 1 dulu. Banyaknya perulangan. 2. Masukkan mol yang terlarutnya. Misalnya kita masukkan 16. Masukkan mol pelarutnya, kita masukkan 8. Nah, di sini langsung keluar fraksi mol terlarutnya. Berarti program ini berhasil menentukan fraksi mol terlarutnya. Selanjutnya, kita akan mencari fraksi mol pelarut. Masukkan mol pelarutnya 9. Masukkan mol pelarut 3. Nah, ini sudah keluar 0,75. Berarti program ini berhasil menentukan fraksi mol. Selanjutnya kita masuk ke flowchart-nya. Bentuk oval dahulu, lalu masuk ke integer pilihan N, lalu judul program mencari fraksi mol, lalu keluar output 1 dan 2, fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Lalu ada output pilihan saya atau pilihan Anda. Lalu ada relay zat terlarut N dan zat pelarut N. Lalu ada relay-nya yang NTN dan NPN. Selanjutnya ada integer I, masukkan angka yang akan dicari. Lalu di sini ada pilihan 1, 2. Ini ada pilihan 1, 2-nya. Pilihan 1, output fraksi mol zat pelarut. Ada judulnya juga kan, judulnya fraksi mol zat pelarut, lalu outputnya masukkan nilai jumlah mol zat pelarutnya, NP-nya, terus input kan, lalu masukkan lagi, lalu diinput lagi, lalu zat pelarut sama dengan, ini rumusnya, lalu masukkan output, dan output rumusnya. Untuk pilihan yang kedua sama aja, sama kayak pilihan yang pertama. Selesai.